Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rayhan Basita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu materi perkuliahan saya, yaitu psikologi ibadah. Nah, dalam subbab kali ini kita membahas mengenai salah satu ibadah, yaitu pernikahan. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai psikologi ibadah pernikahan dalam perspektif psikologi dan perspektif ajaran agama Islam. Kita lihat. Teman, benar banget, nikah itu adalah salah satu ibadah. Menurut Quran surah An-Nur ayat 32 disebutkan yang artinya adalah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian, pria yang belum beristri dan wanita yang belum bersuami di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, jadi di sini Allah sendiri yang menyuruh kita sebagai umat hamba-hambanya untuk bernikah gitu. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diungkapkan bahwa Rasulullah bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda, apabila ada di antara kalian yang telah kuasa untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih mampu menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa yang belum puasa, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa menjadi benteng baginya." Nah, di sini Allah dan Rasulnya menyuruh kita gitu sebagai umatnya untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu baik dan itu sesuai dengan ibadah. Jadi menikah adalah jalan hidup yang memungkinkan seseorang merasakan surga di dunia ini. Surga di dunia ini yang dimaksud adalah kebahagiaan yang dapat dirasakan seseorang, baik secara fisik, kognitif, afektif, sosial maupun spiritual. Secara fisik, pernikahan menyediakan pemenuhan hasrat seksual secara memadai dan sehat. Pernikahan juga membuat seseorang merasa terbantu oleh orang lain, sehingga dapat dirasakan adanya kebahagiaan, penerimaan, ketenangan, dan sejenisnya. Nah, maka dari itu menikah dengan orang yang tepat. Nah, mungkin beberapa manfaat mengenai pernikahan adalah, yang pertama itu pernikahan dapat menenteramkan jiwa. Iya, dalam pernikahan akan ditemukan perhatian dan pengorbanan yang tulus dari pasangan, sebagaimana diungkapkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, agar jiwamu tentram, hidup bersamanya dan jadikannya rasa kasih dan sayang di antara kalian. Dan tentunya karena kita merasa disayangi, merasa dikasih, itu juga berdampak baik buat mental kita, buat psikologi kita, buat kehidupan kita ke depannya. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang. Salah satu mungkin boleh dikatakan indikator utama kehormatan dan kemuliaan adalah ia mampu menjaga kemaluannya. Nah, apalagi di zaman sekarang pergaulan bebas itu semakin merajalela. Jadi mungkin dengan pernikahan itu merupakan salah satu cara untuk kita sebagai generasi penerus untuk menghindari pergaulan-pergaulan bebas itu. Mungkin kalau misalkan dirasa belum siap secara mental atau secara usia, kita bisa seperti yang dianjurkan agama, yaitu dengan cara berpuasa. Dan mungkin masih banyak lagi ya teman-teman manfaat-manfaat dari pernikahan itu. Nah, mungkin dilihat dari segi psikologinya, pernikahan itu juga menyempurnakan psikologi perkembangan kita. Nah, seperti kita tahu, mungkin teman-teman udah yang tahu juga, Erik Erikson, salah satu tokoh psikologi dalam perkembangan, menyebutkan bahwa manusia mencapai tahap itu ada yang namanya intimasi versus isolasi. Nah, maksudnya itu
Resolusi yang berhasil pada tahap ini menghasilkan kebajikan yang dikenai sebagai cinta yang ditandai dengan kemampuan untuk membentuk hubungan dengan orang lain secara bermakna dan berjangka panjang. Artinya, ketika kita menikah, kita juga membantu diri kita untuk mencapai tahap-tahap perkembangan manusia secara normal. Jadi kita membantu gitu untuk kita mencapai tahap-tahap perkembangan selanjutnya, tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Nah kayak gitu teman-teman, sedikit mungkin sebenarnya banyak lagi manfaat-manfaat dari pernikahan ini. Terus juga dilihat dari segi psikologinya juga sangat bermanfaat. Mungkin di lain waktu kita bakal sharing-sharing kembali. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.